AHY vs Gibran. Bayangkan, sebuah keputusan politik yang terlihat kecil, tetapi diam-diam mengubah arah kekuasaan di balik layar. Di saat banyak orang terlelap, para tokoh besar justru sedang bermain catur, bukan dengan bidak, tapi dengan nasib bangsa. Malam itu, satu nama tiba-tiba mencuat, satu pertemuan berlangsung diam-diam, dan satu pengkhianatan mulai tercium dari balik pintu yang tak pernah benar-benar tertutup. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengendalikan permainan? Dan, mengapa semua pihak terlihat begitu gelisah? Selamat datang di bab terbaru dari kisah penuh intrik, strategi, dan ketegangan politik yang tak pernah Anda lihat sebelumnya. Pastikan Anda fokus, karena setiap detik setelah ini akan membuka lapisan demi lapisan rahasia yang selama ini disembunyikan. Malam menyelimuti kompleks istana ketika Presiden Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu kuning yang redup menyorot tumpukan berkas intelijen di depannya. Dari balik jendela kaca tebal, suasana Jakarta tampak tenang, jauh berbeda dengan badai politik yang sedang berkecamuk di luar sana. Serangan isu ijazah palsu terhadap Jokowi dan Gibran mendidihkan opini publik, tetapi Prabowo melihat sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan, pola yang tidak mungkin dibuat orang sembarangan. Ia menekan tombol pemutar video pada tablet berwarna hitam. Rekaman digital menampilkan grafik sebaran konten yang merusak kredibilitas negara. Setiap serpihan data bergerak rapi, seperti pasukan yang dikendalikan komandan bayangan. Bukan serangan spontan, bukan pula ulah orang iseng. Ini operasi yang dibiayai besar, terstruktur, berlapis, dan tanpa jejak kasar. Di meja sebelah, laporan intensif dari Badan Siber dan Intelijen Sipil menumpuk. Semuanya menyimpulkan hal serupa, ada pihak yang sengaja mengatur amplifikasi narasi palsu dari puluhan akun palsu hingga tokoh publik tertentu. Dari ratusan suara yang muncul di internet, sebagian ternyata berasal dari server luar negeri. Prabowo menarik napas panjang, menyadari bahwa skala operasi ini lebih besar daripada dugaan siapapun. Ketika ia berdiri untuk menuang kopi, pintu diketuk pelan. Kepala intelijen masuk dengan wajah tegang, tangan membawa map merah yang terikat dengan segel khusus. Prabowo mengisyaratkan agar ia duduk. Dengan suara rendah, sang kepala intelijen menjelaskan bahwa dalam 6 hari terakhir, timnya menemukan pola transaksi mencurigakan yang terhubung dengan kelompok politik tertentu. Tidak langsung, tetapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Prabowo mendengarkan tanpa memotong. Setiap detail yang dijelaskan seolah menambahkan lapisan baru pada gambaran besar yang sedang disusunnya. Orang-orang yang selama ini tampil sebagai komentator kritis, tiba-tiba muncul sebagai titik pusat distribusi fitnah. Terlalu kebetulan, terlalu tersistem, terlalu mirip skenario yang pernah ia lihat dalam operasi psikologi militer. Setelah laporan selesai dibacakan, Prabowo berjalan menuju rak buku di sudut ruangan dan mengambil peta jaringan digital yang sudah digambar oleh analis terampil. Garis-garis merah menghubungkan tokoh publik, influencer bayangan, akun-akun anonim, hingga jalur dana yang samar. Perlahan-lahan pola itu mulai membentuk gambaran yang tak lagi bisa diabaikan, ada dalang yang sengaja mengacaukan bangsa dari dalam. Suasana ruangan semakin berat ketika Prabowo menyandarkan tubuh di kursi. Matanya menatap alat pemantau yang terus berganti angka, menunjukkan peningkatan sebaran isu dari menit ke menit. Ia tahu, membiarkan kampanye jahat ini berlanjut berarti membiarkan negara dirusak oleh kepentingan gelap yang mengincar kekuasaan. Di luar ruangan, suara langkah staf yang masih bekerja samar-samar terdengar. Namun Prabowo tak mempedulikannya. Ia kembali menelusuri berkas demi berkas dengan ketelitian seorang prajurit yang sedang mempelajari medan tempur. Setiap bukti kecil, setiap petunjuk, setiap anomali digital, semua penting. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, Prabowo menutup map terakhir dan berdiri. Sorot matanya yang sebelumnya penuh kebingungan kini berubah menjadi ketegasan. Ia meraih telepon khusus di meja dan menghubungi ajudan. Dengan suara yang tak menyisakan ruang untuk ragu, ia berkata, "Besok pagi, kita mulai. Siapkan daftar nama." Di balik ketenangan gedung megah itu, badai besar diam-diam sedang terbentuk. Dan Prabowo tahu, begitu ia bergerak, tidak akan ada jalan kembali. Pagi hari di istana dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Para menteri datang lebih awal dari jadwal, wajah mereka dipenuhi tanda tanya. Mereka mendengar kabar dari staf-staf yang berbisik bahwa Presiden Prabowo meminta rapat kabinet mendadak. Tidak ada agenda resmi, tidak ada penjelasan pembuka, hanya satu kalimat dari ajudan, Presiden ingin semua hadir.
Di ruang sidang utama, Prabowo sudah duduk ketika para menteri mulai memasuki ruangan. Tatapannya tajam, tak menunjukkan tanda-tanda lelah meski tadi malam ia bekerja hingga larut. Ia menunggu hingga semua kursi terisi sebelum menyampaikan hal yang membuat semua orang terdiam. Tanpa basa-basi, ia memaparkan temuan intelijen terkait operasi fitnah yang mengguncang negara. Beberapa menteri saling menatap dengan ekspresi tegang. Mereka tidak menyangka bahwa operasi digital itu ternyata memiliki struktur rapi dan pendanaan besar. Namun kejutan terbesar muncul ketika Prabowo mulai menyebut contoh kebocoran informasi yang mempermudah penyebaran fitnah. Tiba-tiba ruangan terasa panas, seakan udara menolak bergerak. Prabowo lalu mengangkat sebuah map yang tersegel. "Saya memiliki bukti adanya seorang menteri yang berperan dalam penyebaran informasi internal," ucapnya tegas. Hening seketika menyelimuti ruangan. Semua terdiam, tak berani menebak siapa yang akan disebut. Ketika nama itu keluar dari mulut presiden, wajah seluruh peserta rapat berubah. Menteri yang dituding langsung pucat, tidak mengira dirinya akan dipanggil di depan seluruh kabinet. Ia mencoba berbicara, tetapi Prabowo mengangkat tangan dan memotong upaya pembelaan itu. Tidak ada diskusi. Negara tidak boleh menjadi arena para pengkhianat. Ajudan kemudian masuk membawa surat pemberhentian resmi. Suasana mendadak berubah seperti ruang pengadilan. Menteri itu berdiri gugup, menerima keputusan yang bahkan ia tahu mustahil dilawan. Rapat terhenti selama beberapa menit hingga ia keluar dari ruangan dengan langkah berat dan tatapan campur aduk antara marah dan takut. Setelah pintu tertutup, Prabowo melanjutkan pembicaraan dengan nada lebih dalam. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk menjaga stabilitas negara dari operasi gelap yang mencoba merusak wibawa pemerintah. Para menteri mendengarkan dengan lebih fokus, menyadari bahwa presiden benar-benar siap membersihkan siapapun yang bermain api. Sementara itu, kabar pemecatan tersebut langsung bocor keluar istana bahkan sebelum rapat berakhir. Media sosial meledak, para analis politik sibuk menafsirkan langkah mendadak itu. Tapi dampak paling terasa justru terjadi di lingkaran luar, kelompok Roy Suryo CS panik total. Mereka tidak menyangka Prabowo bergerak secepat itu. Di sebuah rumah pertemuan rahasia, kelompok itu mulai saling menyalahkan. Mereka ketakutan bahwa nama mereka akan muncul dalam daftar berikutnya. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghapus riwayat komunikasi, sementara yang lain mencoba menghubungi orang-orang dalam untuk meminta perlindungan. Ketakutan berubah menjadi chaos internal. Di saat kepanikan itu memuncak, salah satu operator digital mereka melakukan kesalahan fatal. Ia mengirim pesan ke grup internal berisi keluhan tentang bayaran yang belum dibayar. Pesan itu ternyata bocor dan masuk ke sistem pemantauan intelijen. Kesalahan kecil itu berubah menjadi pintu bagi penyidik untuk melacak rantai pendanaan mereka. Kembali ke istana, Prabowo menutup rapat dengan satu instruksi singkat, tetapi penuh makna. Semua kementerian tingkatkan kewaspadaan. Ini baru permulaan. Para menteri berdiri serentak dengan perasaan campur aduk antara hormat dan cemas. Begitu ruangan kosong, Prabowo duduk kembali dan menatap berkas lanjutan di meja. Ia tahu langkah yang baru ia ambil akan mengguncang banyak pihak, tapi ia juga tahu, badai yang akan datang justru akan lebih besar. Perburuan terhadap dalang utama kini benar-benar dimulai. Hujan tipis membasahi halaman istana ketika Prabowo menerima rombongan analis forensik digital yang baru kembali dari Pusat Data Nasional. Mereka membawa kabar penting, temuan yang selama ini mereka kejar akhirnya mengerucut pada satu jalur transaksi yang mencurigakan. Tim kecil itu membawa 2 koper berisi dokumen hasil penelusuran, lengkap dengan diagram aliran dana yang sudah mereka verifikasi. Di ruang rapat khusus, para analis mulai mempresentasikan temuan mereka. Di layar besar terlihat data yang terhubung ke sebuah kode proyek bernama Eko 21, jaringan pendanaan yang tidak tercatat di sistem politik resmi. Pola transaksi itu bergerak melalui beberapa rekening bayangan sebelum berhenti pada satu tanda yang sangat familiar bagi presiden. Ruangan mendadak sunyi ketika nama yayasan politik tertentu muncul pada grafik akhir. Prabowo menyipitkan mata, memastikan ia tidak salah baca. Jalur terakhir mengarah pada rekening yang dikendalikan oleh AHY. Bukan sembarang relawan, bukan simpatisan gelap, tetapi struktur resmi yang berada di bawah kendalinya. Kepala intelijen menegaskan bahwa bukti itu bukan kesimpulan spekulatif, melainkan hasil pelacakan mendalam selama berminggu-minggu. Seolah belum cukup,
Analis berikutnya menunjukkan rekaman suara yang ditemukan ketika mereka menyusup ke salah satu server komunikasi kelompok operator digital. Percakapan dua tokoh terdengar jelas membahas rencana penyebaran kembali isu ijazah palsu jika perhatian publik mulai mereda. Mereka juga menyebut dukungan penuh sponsor utama, kalimat yang semakin memperkuat arah penyelidikan. Prabowo tidak bergerak, tetapi ekspresinya berubah. Ada kemarahan yang dikendalikannya kuat-kuat. Ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar sebelum seluruh data dipaparkan. Badai informasi itu sudah cukup untuk mengguncang siapapun, apalagi jika yang terhubung adalah figur politik yang selama ini tampil bersih di panggung publik. Setelah presentasi berakhir, Prabowo meminta seluruh tim meninggalkan ruangan kecuali kepala intelijen. Ketika pintu tertutup, atmosfer mendadak berubah penuh tekanan. Dengan suara rendah, Prabowo bertanya seberapa kuat bukti yang mereka miliki. Kepala intelijen menjawab tanpa ragu, jika kita membawa ini ke pengadilan besok, kasusnya langsung berjalan. Sementara itu, di luar tembok istana, kubu Roy Suryo CS mulai merasakan tekanan yang tak bisa mereka sangkal. Mereka mendengar kabar bahwa salah satu operator digital mereka ditangkap diam-diam. Panik mulai membentuk retakan di antara mereka. Beberapa anggota kelompok itu bahkan mencoba mengambil jarak dan menyatakan tidak tahu apa-apa tentang proyek tersebut. Kepanikan itu makin memuncak ketika bocoran palsu yang mereka sebarkan malah memojokkan mereka sendiri. Media independen mulai menelusuri sumber pendanaan kampanye negatif itu. Tanpa mereka sadari, mereka justru membuka jalan bagi publik untuk melihat kejanggalan di balik narasi yang selama ini mereka gaungkan. Di sudut lain Jakarta, seorang operator digital yang belum tertangkap memutuskan untuk kabur keluar kota, namun ia merasa dibuntuti. Dalam ketergesaan, ia lupa menonaktifkan perangkat komunikasi yang dipegangnya. Sinyal itu ditangkap oleh tim intelijen, menjadi petunjuk tambahan mengenai lokasi pusat koordinasi kelompok tersebut. Kembali di istana, Prabowo memandang data yang ditampilkan layar. Ini bukan lagi sekadar perang informasi, tetapi upaya sistematis untuk menghancurkan reputasi negara melalui tokoh-tokoh yang dipilih dengan cermat. Dalang dibalik semua ini tahu bahwa menyerang legitimasi Gibran dan Jokowi adalah cara tercepat menciptakan instabilitas nasional. Prabowo menutup laptop dengan tegas. Di benaknya, satu keputusan mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan presisi luar biasa. Jika ia bergerak terlalu cepat, negara bisa meledak. Jika ia terlalu lambat, konspirasi ini akan tumbuh menjadi monster yang lebih sulit dibongkar. Ketika malam menjelang, Prabowo berdiri di depan jendela, menatap langit Jakarta yang basah. Angin membawa aroma badai yang baru saja dimulai. Ia tahu, hari-hari berikutnya akan menentukan arah politik negara. Dan di dalam hatinya, ia bersiap menghadapi siapapun yang mencoba mencabik masa depan bangsa. Langit Jakarta memerah ketika Prabowo memulai pertemuan terbatas dengan lingkar inti keamanan negara. Rapat itu berlangsung di ruang bawah tanah istana, lokasi yang jarang dipakai kecuali untuk situasi genting. Aroma ketegangan terasa begitu kuat, seperti udara di ruang itu ikut menahan napas. Semua yang hadir tahu, penyelidikan kini tidak lagi menyasar operator kecil, melainkan sosok yang memiliki pengaruh besar. Di atas meja, Prabowo menempatkan berkas yang menunjukkan aliran dana menuju proyek Eko 21. Ia meminta setiap kepala lembaga memberi pembacaan cepat. Tak satu pun berani mengalihkan pandangan ketika grafik menunjukkan jalur keuangan yang berkumpul pada satu titik, yayasan di bawah kendali AHY. Koneksi itu tidak langsung, tetapi pola perantara yang berulang membuat kesimpulan sulit dibantah. Jika benar ini arahnya, ujar Prabowo perlahan, maka kita berhadapan dengan operasi politik yang sudah disiapkan jauh sebelum fitnah itu dilempar ke publik. Kalimat itu membuat seluruh ruangan sunyi. Tidak ada yang berani memberi komentar. Mereka sadar, mengungkap keterlibatan tokoh besar berarti menabrak tembok kekuatan yang selama ini mereka hindari. Sementara rapat berlangsung, di luar sana dinamika politik berubah liar. Beberapa partai tiba-tiba menggelar konferensi pers mendadak, menyinggung ketidakpedulian pemerintah terhadap kritik, seolah berusaha mengalihkan sorotan dari isu fitnah ijazah. Publik yang mulai mencium aroma konspirasi semakin penasaran. Media menuntut kejelasan, tetapi istana tetap diam. Dalam diam itulah, perpecahan di kubu Roy Suryo CS makin terlihat. Ada anggota yang diam-diam mendekati wartawan untuk mencari perlindungan melalui bocoran selektif.
Mereka berharap menjadi saksi pembuka jalan jika gelombang penangkapan benar-benar dimulai. Sebagian lainnya memilih menghilang dari Jakarta, berpindah dari hotel ke hotel untuk menghindari pantauan. Di kantor intelijen, tim analisis menemukan hal yang jauh lebih mencengangkan, rekaman komunikasi yang menunjukkan rencana mempercepat penyebaran isu jika Presiden mulai menindak. Dalam rekaman itu, terdengar seseorang menyebut nama AHY sebagai penyandang utama yang tak boleh terseret. Kalimat itu menjadi bukti penting bahwa jaringan ini menyadari risiko sejak awal. Menjelang sore, Prabowo menerima laporan baru. Salah satu server yang berhasil ditembus tim siber ternyata menyimpan dokumen draft narasi gelap yang belum dipublikasikan. Isinya lebih brutal dari kampanye sebelumnya. Serangan diarahkan tidak hanya pada Gibran dan Jokowi, tetapi juga pada legitimasi pemerintah saat ini. Prabowo memejamkan mata sejenak, memahami bahwa misi mereka jauh lebih berbahaya daripada dugaan awal. Beberapa jam kemudian, suasana istana kembali tegang ketika ajudan berbisik bahwa orang penting dari luar meminta audiensi. Prabowo mengizinkan. Yang masuk adalah seorang mantan pejabat tinggi yang sudah lama tidak tampil di publik. Ia membawa pesan rahasia, ada kelompok politik yang mulai merasa terancam, dan mereka siap melakukan langkah ekstrim jika penyidikan terus menggali ke arah yang sama. Prabowo menatapnya tanpa ekspresi. Kalau mereka pikir saya akan mundur, mereka salah besar, katanya tenang. Mantan pejabat itu hanya mengangguk, seolah memahami bahwa Presiden sudah melewati titik di mana kompromi bukan lagi pilihan. Pertemuan itu singkat, tetapi memberi gambaran bahwa lawan mereka jauh lebih terorganisir dari yang dibayangkan. Di tempat lain, AHY sendiri terlihat menghadiri acara publik dengan senyum lebar. Namun para pengamat memperhatikan perubahan kecil pada gestur tubuhnya, sesekali ia mengecek ponsel, sesekali matanya menerawang. Ada tekanan tak terlihat yang menempel padanya. Ia mungkin belum tahu seberapa jauh penyelidikan berjalan, tetapi ia tahu badai sudah bergerak mendekat. Malam tiba ketika Prabowo memanggil kembali kepala intelijen. Kita masuk ke tahap berikut, katanya tegas. Instruksi itu menandai dimulainya operasi lapangan untuk menangkap sisa operator digital dan memperkuat bukti terhadap jaringan inti. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan segera diburu. Di balik tembok tebal istana, strategi besar sedang dirumuskan. Prabowo sadar langkah berikutnya bisa membuka wajah baru politik nasional, wajah yang mungkin tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi harus dihadapi. Dan ketika ia berdiri menatap peta penyelidikan terakhir, satu hal menjadi jelas, permainan bayangan ini sudah melewati batas. Balasan akan datang, dan tempat pertama yang akan merasakannya adalah pusat kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik nama baik. Langit malam Jakarta tampak gelap pekat ketika Prabowo memasuki ruang operasi terpadu yang baru dibentuk sore tadi. Monitor-monitor di dinding menampilkan peta intelijen, pergerakan target, dan rekaman server yang berhasil dipulihkan. Setelah memeriksa seluruh data, Prabowo tahu bahwa momen penentuan sudah berada di ambang pintu. Tidak bisa lagi menunggu. Semua garis sudah mengarah pada satu kesimpulan, operasi hitam ini bukan sekadar manuver politik, tetapi upaya terkoordinasi untuk mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tim siber memberikan laporan terbaru. Mereka berhasil memulihkan satu folder yang sebelumnya dikunci dengan enkripsi tingkat tinggi. Isinya berupa skenario taktis yang dirancang untuk menyerang citra Gibran secara bertahap. Dokumen itu tidak hanya merinci narasi menyerang ijazah, tetapi juga strategi memukul balik setiap penjelasan resmi dari pemerintah. Yang mengejutkan, ada kolom catatan yang mencantumkan waktu peluncuran ulang narasi jika popularitas Gibran meningkat. Di sisi kanan layar, muncul sederet nama alias yang selama ini diduga bagian dari jaringan penyebar isu. Tim lapangan sedang bergerak memburu mereka. 2 operator sudah ditangkap, 1 sedang diinterogasi. Dan dari keterangan awal, muncul detail mengejutkan, mereka tidak pernah bertemu AHY langsung, tetapi menerima instruksi melalui 3 perantara yang semuanya terkait dengan lingkar kecil politik yang ia pimpin. Sementara penyelidikan berjalan, AHY tampak menghadiri sebuah forum ekonomi di kawasan elit Jakarta. Senyumnya lebar, suaranya mantap, tetapi sorot matanya tak lagi setenang biasanya. Teleponnya bergetar terus-menerus. Beberapa pesan dari tim politik pribadinya muncul dengan nada tergesa. Ia membaca cepat, lalu menyembunyikan kecemasannya. Di balik wajah profesional, di istana, Prabowo memanggil Menteri Komunikasi ke ruang kerjanya.
Ia meminta rencana strategis untuk menangkis gelombang serangan jika kelompok itu memutuskan melakukan langkah nekat. Menteri itu mengangguk, meski wajahnya jelas menunjukkan tekanan. Ia sadar bahwa jika serangan terakhir diluncurkan, negara bisa mengalami kekacauan informasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tidak jauh dari sana, Gibran duduk di ruang kerjanya sendiri. Ia baru mendapat laporan bahwa fitnah lama mulai kembali disebarkan oleh akun-akun yang sebelumnya sudah hilang. Ia mencoba tetap tenang, tetapi ia tahu ada kekuatan besar yang ingin memecah kepercayaan publik terhadapnya. Dalam keheningan itu ia hanya berkata pelan, "Kalau ini memang ujian, saya hadapi." Kalimat sederhana yang justru membuat para penasihatnya merasa semakin waspada. Menjelang tengah malam, Prabowo menerima laporan penting dari tim lapangan. Salah satu perantara utama akhirnya ditemukan di sebuah rumah mewah yang menjadi markas sementara. Operasi penangkapan berlangsung singkat, tanpa suara. Pria itu dibawa ke kendaraan tak bertanda dan langsung dipindahkan ke lokasi aman untuk pemeriksaan. Dari kantongnya ditemukan catatan kecil yang berisi daftar nama penyandang dana. Saat daftar itu dibuka di ruang operasi, seisi ruangan terdiam. Nama-nama di dalamnya tidak hanya mencakup aktor politik, tetapi juga pengusaha besar yang selama ini dikenal dekat dengan oposisi. Dan di posisi paling atas, sekali lagi, tertulis nama AHY. Bukan sebagai simbol, tetapi dengan kode khusus, sumber primer. Kabar penangkapan itu ternyata cepat menyebar keluar lingkaran intelijen. Di markas kelompok Roy Suryo CS, situasi berubah menjadi kekacauan. Mereka saling menyalahkan, beberapa mencoba membuang perangkat, sementara yang lain berupaya kabur ke luar negeri. Namun akses mereka sudah diblokir. Mereka tidak menyadari bahwa sejak siang hari, seluruh pergerakan mereka sudah dipantau. Di tempat terpisah, AHY menerima telepon dari salah satu orang kepercayaannya. Wajahnya mendadak kaku. "Kita harus bicara," kata suara di seberang. AHY memandang sekeliling ruangan, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari, ketakutan bahwa rahasia terbesar yang ia jaga kini berada di ambang terbongkar. Di istana, Prabowo menyadari bahwa waktu untuk bersikap lunak sudah lewat. Ia menutup berkas lalu berdiri. Malam semakin larut, tetapi pikirannya semakin jernih. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah sejarah politik Indonesia. Dengan suara rendah ia memberi instruksi terakhir malam itu, "Siapkan fase penindakan. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pengkhianatan." Dan di balik gelapnya malam Jakarta, seluruh jaringan kekuasaan bergerak serentak. Badai yang selama ini ditahan akhirnya mendekat. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, karena ketika negara merasa terancam, semua topeng akan terlepas satu persatu.